Beberapa hari yang lalu ada orang yang kirim sebuah link kepada saya, meminta saya untuk mengomentarinya. Saya lalu membuka linknya, ternyata itu adalah sebuah video. Dan dalam video itu berisi percakapan antara Donny Tan dan seorang wanita yang namanya Yunia, Kristen sepertinya, ya. Dan si Donny Tan ini mengajukan pertanyaan yang sangat dilematis bagi Yunia ini. Lola, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harusnya kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kalau saya harus simpulkan, ya pertanyaan ini kelihatannya cerdas. Tapi kalau kita cukup berpikir, maka ini sebenarnya adalah pertanyaan bodoh lah, ya. Atau mungkin yang lebih tepat adalah ini pertanyaan yang berasal dari orang bodoh. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik dari Donny Tan ini untuk wanita Kristen. Kalau seandainya Yesus hidup pada zaman sekarang ini kemudian mau disalibkan tentara Romawi, bagaimana tanggapan wanita Kristen ini? Kemudian tanggapan dari pendeta Ezra Soru, ini pertanyaan bodoh, ini pertanyaan jebakan. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, ini bukan pertanyaan jebakan, ini bukan pertanyaan bodoh. Masuk akal nggak? Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan ketika Yesus disalibkan, dia itu merasa ketakutan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Donny Tan ini. Selamat menyaksikan. Dia akan mengatakan saya bodoh, gitu kan? Saya sih sebenarnya kalau mau sama seperti dia gampang saja jawabnya. Tetapi saya cuma pengen ngebalas dari Bible-nya dia sendiri. Nah, ternyata di Bible-nya orang Kristen, kalau ada orang mengatakan saudaranya bodoh, itu diancam dengan api neraka. Nggak percaya? Buka Matius 5 ayat 22. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Pak Ezra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. 2,000 years later. Musa percaya Tuhan jadi manusia. Musa percaya Tuhan jadi manusia. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. Yang mau jawab manapun itu akan terjepit. Karena, ya ingat ya, urut-urutannya, kalau Yesus sudah mati menebus dosa Yunia, ya. Lalu, kalau Yunia cinta Yesus dong, yes. Lalu kalau diberikan kesempatan hadir di dalam acara atau peristiwa penyaliban Yesus, apa yang dilakukan dari 3 opsi diberikan. Pertama, lari, atau kedua, tolong Yesus supaya jangan disalib. Yang ketiga itu
bantu tentara Roma untuk menyalibkan Yesus. Saya bilang tadi ini pertanyaan jebakan yang mau pilih manapun akan bermasalah. Misalnya, kalau pilih pertama, saya akan lari. Maka nanti akan ditanggapi, loh, kamu kan cinta Yesus. Yesus sudah mati menebus dosa kamu. Masa kamu kok lari? Berarti kamu nggak cinta Yesus dong. Kalau si Yunia ini menjawab yang kedua, saya akan bantu Yesus supaya tidak disalib. Dan itu yang Yunia pilih. Ya, maka akan diburu lagi dengan pertanyaan lain. Oh, kalau begitu kamu bantu Yesus supaya tidak jadi disalib, berarti Yesus nggak jadi menebus dosa dong. Atau kalau Yunia itu pilih yang ketiga, yaitu bantu tentara Roma salibkan Yesus. Lah, bagaimana kamu cinta Yesus tapi kamu mau bantu tentara Roma? Berarti kamu jahat dong. Jadi si Yunia ini mau pilih mana pun dia pasti bermasalah. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Jadi menurut Pendeta Esra Soru, pertanyaan ini pertanyaan bodoh, pertanyaan jebakan. Kita mau pilih manapun, ini nggak akan bisa menjawab. Mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, jawab aja tetap akan terjepit. Jadi inilah akibatnya kalau kita itu terlalu memaksakan manusia itu menjadi Tuhan. Apalagi kita mengatakan manusia itu menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Bukan kita benci kepada saudara kita yang di Kristen. Tapi kalau kita berpikir Tuhan menebus dosa manusia, sementara Tuhan itu yang menciptakan manusia. Kepada siapa Tuhan itu menebus dosa manusia? Dia kan Tuhan. Kalau dia ini menebus dosa manusia ke yang lain, berarti Tuhan ini dikalahkan sesuatu yang lain. Ini kan nggak masuk akal lagi kalau Tuhan itu dikalahkan sesuatu yang lain. Kalau kita di Islam, kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Jangan perbuatan jahat kita lemparkan kepada orang lain. Lempar batu, sembunyi tangan. Kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Kalau di dalam agama Kristen, mereka yang berbuat, Tuhannya yang bertanggung jawab. Tuhan yang menebus dosa manusia. Ini kan gak masuk akal. Kepada siapa Tuhan yang menebus dosa manusia? Ketika Yesus itu disalibkan, kepada siapa Yesus itu menyerahkan nyawanya? Jadi buat teman-teman di sini, terlalu memaksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Sekali lagi saya ulangin, bukan kita benci kepada saudara kita yang di Kristen. Masuk akal nggak? Tuhannya menebus dosa manusia. Jadi bagi Pendeta Esra Soru, pertanyaan ini pertanyaan jebakan, pertanyaan bodoh. Kalau memang konoditan itu bodoh, tidak mungkin dalam satu bulan itu dimualafkan ratusan orang. Ratusan orang mengatakan ini cerdas, tapi satu orang mengatakan ini bodoh. Mana yang teman-teman pilih di sini? Yang satu orang apa yang ratusan orang? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.